Kalau kita berbicara Islam yang ramah, ya itulah yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian saya tanya, apa yang Anda maksud Pak? Contohnya apa? Bukankah Islam itu hadir dengan dua hal? Satu rahmat, dua akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman YouTube di mana saja berada. Kembali berjumpa dengan channel kita Boots Kediri. Dan oke teman-teman, di edisi kali ini seperti biasa kita di vlog Islam kita, dan kita akan mengangkat tema yaitu pengajian akbar yang dibawakan atau disampaikan oleh Gus Miftah. Adapun lokasi pengajian yang kali ini kita kunjungi yaitu berada di Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Dan seperti biasa teman-teman ya, sekarang kita simak situasi terkini sebelum dilaksanakannya pengajian. Dan oke teman-teman, tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja karena waktu sudah malam. Langsung saja kita akan menunggu untuk menyimak pengajian akbar yang akan disampaikan oleh Gus Miftah. Dan dari lokasi kami mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti acara pengajian akbar ini. Kula matur nuwun ditungakne beliunge Gus Miftah kak umur panjang nggih. Kula nyuwun barokah jenengan, kula iso nekakne barokah jenengan, barokah sholawat. Muga-muga kang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iki langsung ae ya. Langsung Gus Miftah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Sohibul Ma'had Gus Mahu, Gus Nafi, Kiai Wai Faki, soho para dzurriyyah dan keluarga yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, yang saya hormati, segenap panitia pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW, Jamaah Masjid Sirajuddin Pondok Pesantren Rodotul Ulum Kencong, yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kediri rahimakumullah. Ada gajah makan semangka. Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan roti, minumnya susu. Hei orang Kediri, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya sowan dengan terpaksa karena diculik sama Gus Nafi. Beliau ini salah seorang tukang suwuk saya.
nuwun, Kiai. Gus Nafi ini sangat sayang dengan saya karena kapanpun beliau selalu hadir di pondok saya di Jogja. Ramadan kemarin tepatnya malam 27 Ramadan, tanggal 26-nya beliau berada di Jember. Habis subuh beliau langsung ke Jogja untuk bisa iktikaf dan jaluk sahur di Jogja. Gus Nafi, jauh-jauh dari Jember ke Jogja. Beliau datang ke saya bawa keris. Bawa keris. Nah, tak wenehi keris. Dadi ngopo, Gus? Tugasmu abot. Tak wenehi keris. Ibu-ibu tahu kenapa pusaka tersebut dikasih nama keris? Soale mlungker ra iso nggih ngiris. Dan beliau ini selalu ngasih semangat saya ngaji di Jepara, beliau nyusul dari Kediri. Terakhir beliau bawa oleh-oleh dari Kanjeng Sunan Ampel. Karena setiap malam Jumat, Gus Nafi ini istiqomah, ziarah makam Sunan Ampel. Kenapa Gus kok ziarah Sunan Ampel? Aku ndongake awakmu, men ra rabi meneh. Karena sebenarnya saya itu tidak ada niat pengen menikah lagi, tapi yang menggoda terlalu banyak. Cobain mbahmu, cobain. Gak bahaya tah. Tapi insya Allah sampai hari ini saya termasuk suami yang setia. Karena saya punya prinsip cangkemmu. Karena saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Maka saya ingat Gus Mau dengan dawuhnya Mbah Mun. Mbah Mun itu mengatakan begini, kok ana wong lanang rabi meneh dengan mengatakan ini sunnah Rasul, kuwi sak goblok-gobloke wong. Bahwa menikah lagi dalam Islam itu boleh, iya. Tapi ketika mengatakan ini sunnah Rasul, menurut Mbah Mun ini goblok. Gobloknya di mana? Nabi Muhammad itu ketika menikah lagi atas perintah Allah, bukan kemauan pribadi. Sementara kalau saya, Gus Mahu, kok nikah lagi? Itu bukan perintah dari Allah, pasti karena keinginan pribadi. Loh, lara nafsu reso ngaceng, yuk kok nafsu lah iya kok. Yuk kudu duwe nafsu kok. Ayo lo mancing-mancing. Maksud saya apa? Hari ini saya melihat kadang-kadang orang dengan gampangnya ketika sesuatu itu dianggap menyenangkan. Loh, melatih hadiah meneh aku, ya Allah. Ya kakak hadiah wae Gus Nafi ya begitu aja. Di sini lato-lato. Oh kan buka, ya tak buka. Ben ketemu Gus Nafi kayak hadiah lah repot tau kalau nih. Aduh lagi. Ngomongnya Gus paling kopiah jadi ini. Kok kayak kelas bojomu yu. Wis tuwek kemenyek. Santet meteng. Kira-kira apa hadiah Gus Nafi untuk saya? Dikai iPad mini gitu karo Gus Nafi. Sing repot. Wa idza khuyitum bitahiyatin fa ayu. Aku kudu balas sing luwih apik. Soale kula kemutan. Zaman
Imam Malik bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang hadir bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Lah jenengan mimpi ketemu Kanjeng Nabi, hakul yakin bahkan hanya sekedar melihat sandalnya saja, itu sandalnya Kanjeng Nabi. Tapi lah jenengan ngimpi ketemu tukang syuting, bisa jadi itu mak lampir. Di dalam mimpi itu, bahas Bapak Diah nih gimana? Kanjeng Nabi hadir di mimpi Imam Malik. Kanjeng Nabi nitip salam kepada muridnya Imam Malik yang namanya Imam Syafi'i. Baligh salami ila Syafi'i. Sampaikan salamku kepada muridmu Imam Syafi'i. Coba adik-adik santri ya. Hubungan yang ideal kiai dan santri itu seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Saling mengisi karena apa? Karena mahabbah, karena cinta. Makanya salah satu keberkahan ilmu itu Nduk, kalau ada rasa cinta kepada guru. Itu harus. Mahabbah itu syarat ilmu itu menjadi berkah. Nah, begitu bangun, Imam Malik ngutus santri senior untuk datang kepada Imam Syafi'i. Monggo mriki Kiai. Kowe ngomong nang Imam Syafi'i, mambing aku mimpi ketemu karo Kanjeng Nabi, uluk salam, nggo awakmu Imam Syafi'i. Akhirnya santrinya Imam Syafi'i lari, santrinya Imam Malik lari ke dalamnya Imam Syafi'i. Loh, lak dikongkon kiai lah ya seneng toh nggih. Pak Kiai Imam Syafi'i, ada pesan dari Kiai Imam Malik. Beliau semalam mimpi ketemu Kanjeng Nabi dan Nabi Muhammad nitip salam kepadamu wahai Imam Syafi'i. Sewenang Imam Syafi'i. Nah, karena seneng nyuwun sewu, niki wau wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayu bi asana minha niki nyuwun sewu, akhirnya Imam Syafi'i pengen membalas kebaikan santri yang membawa titipan salam dari Kanjeng Nabi dengan suatu hadiah. Dicarilah jubah terbaik miliknya Imam Syafi'i. Ternyata yang terbaik adalah yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Jubahnya dicopot, kemudian diberikan kepada santri. Santri, Bu, Pak, Mas, dapat hadiah dari kiai itu pasti senang. Kayak barang-barang saya itu yang pokok itu pemberian dari kiai-kiai. Saya dapat sarung BHS yang sudah pernah dipakai Yaidin Ploso selama 10 tahun. Itu dikasih saya. Saya dikasih tongkat sama Habib Lutfi. Saya dikasih cincin sama Habib Lutfi. Dan lain-lain. Jadi kalau kiai-kiai sepuh itu alhamdulillah sayang sama saya. Kalau saya punya barang biasanya saya lelang. Kayak kemarin Muktamar NU di Lampung, saya nyumbang dengan nyumbang satu belangkon. Saya lelang laku 900 juta. Belangkon saya laku 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar NU. Coba adik-adik santri bayangkan. Belangkone wae 900 juta, piye sarunge? Iya. Apa meneh? Ilmune yo kok isine. Kamu jangan begitu. Kan nanti kamu jadi ingin. Singkat cerita, begitu pulang sampai dalamnya Imam Maliki, melihat santri ini guyang-guyu dewe takon. Le kowe ngapa guyang-guyu dewe? Kula angsal hadiah saking Kiai Imam Syafi'i. Hadiahe apa? Hadiahe jubah. Wis aku nyilih jubah Imam Syafi'i dilit bae. Kagem napa Kiai? Arep tak umbah. Saya pengen mencuci jubahnya Imam Syafi'i, kemudian air cuciannya akan saya minum. Sang santri bertanya, Pak Kiai, Imam Syafi'i ini kula muridin jenengan toh. Kok jenengan ngalah berkah karo Syafi'i kepiye? Dijawab kali Imam Malik, le tak kandhani. Imam Syafi'i itu bukan orang biasa. Sampai Kanjeng Nabi saja nitip salam kepada Syafi'i. Akhirnya apa? Imam Malik mencari keberkahan dari jubahnya Imam Syafi'i. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Di antara para ulama itu biasa ngasih saling memberi hadiah. Satu kiai memberikan hadiah kepada yang lain memberikan hadiah kepada yang lain. Kemudian yang kedua apa? Kenapa mereka saling memberi hadiah? Karena adanya keberkahan di dalamnya. Termasuk hadiah untuk ceramah itu ya degan, kopi, biasanya begitu. Ditambah iPad, nes. Lah rumah samu mau kayak sendok, kon kerok-kerok degan dhewe piye. Masa ngaji karo ngomene lah.
Apa le? Kopi. Ya Gus Miftah itu seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Iya. Ngapa meneh aku mau jikuk-jikuk gitu. Ora usah. Ngaliyo kono. No. Kopi ini ndi? Kita hari ini Bapak Ibu hadir di kalangan Nahdiyin Ahlussunnah wal Jamaah yang paham betul apa itu makna barokah. Sehingga pola Islam seperti ini di Indonesia itu harus dipertahankan, bahkan harus dilestarikan. Karena apa? Tidak semua orang yang mengaku dirinya Islam itu mengenal keberkahan. Kalau kemudian saya berpikir secara jujur, pada posisi ini, saya mendapatkan posisi ini bukan karena saya alim. Kalau alim dibandingkan Gus Mau nggih nyuwun sewu, baina sama wasumur sat. Gus Mau ki ngalim ra umum, saya sama sekali tidak alim. Cuman kemudian posisi yang saya dapat hari ini tuh saya meyakini karena keberkahan guru-guru saya. Saya ingat betul bagaimana kemudian Habib Lutfi itu dari tahun 2000, sejak saya ketemu pertama kali, manggil saya pasti dengan sebutan juragan. Saat saya miskin gak punya apa-apa, kok saya datang sowan beliau akan mengatakan begini, juragane teko. Padahal saya miskin. Setiap kali saya sowan, kapanpun, dimanapun, bahkan beliau di atas panggung ngoten iki Gus Mau. Kok saya sowan terlambat. Langsung beliau bilang begini, juragane teko. Habib Lutfi itu, juragane teko. Saya waktu itu mikir, aku ki kere kuadrat. Kok Habib Lutfi manggil saya juragan? Walaupun kalau dilihat sejarahnya, mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Kalau dengan Kediri itu sebenarnya saya punya kedekatan secara personal. Karena mbah saya ke-11 dan seterusnya itu dari Kediri. Mbah saya ke-9 itu di Ponorogo, mbah saya ke-10 itu di Caruban, mbah saya ke-11 itu di Kediri. Jadilah urutannya ngeten, Gus Mau ngapunten. Miftah, Muhammad Muradi, Kiai Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Himan, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari Ponorogo. Mbah Muhammad Besari Pondok Pesantren Tegasari itu mbah kula. Mbah Muhammad Besari punya bapak di Caruban namanya Anom Besari. Anom Besari punya bapak di Kediri namanya Abdullah Mursad. Sing wingi hal sing ngaji kula ngene Mbah Mursad. Mbah Mursad punya bapak namanya Raden Demang. Ini mun Kediri kabeh nih, Raden Demang. Duwe bapak namanya Pangeran Demang, duwe bapak namanya Panembahan Praworo, duwe bapak namanya Susuhunan Wirasmoro, duwe bapak namanya Sultan Trenggono Teng Demak, duwe bapak Raden Patah, duwe bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi getih kula niku getih Kediri. Darah saya itu darah Kediri. Lah Prabu Brawijaya itu kondang wonge nggo wanteng. Mila lak putune kaya aku ganteng ki ya lumrah. Lah diurut, saking Mbah Prabu Brawijaya, saya keturunan ke-18. Jadi nyuwun sewu lah, yang saya maksud bukan itu. Lah kula niku isin ngomong nasab. Soalnya mbah kula niku wong-wong top, santrine top-top. Mbah Muhammad Besari duwe putu namanya Hasan Besari. Mbah Hasan Besari niku duwe murid nyuwun sewu. Ronggo Warsito. Niku pujangga Keraton Solo. Nama aslinya Bagus Burhan. Duwe murid Cokro Aminoto, duwe murid Ontowiryo. Adik-adik tahu siapa nama komplit Ontowiryo? Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panatagomo, Amirul Mukmin Khalifatullah Tanah Jawa, Pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Niku murid mbah kula kabeh. Lah kula menapa kok isin ngomong manakibe mbah kula? Kula niku lakon maca manakib niku kadang-kadang isin karena wayut karufi manakibul mutawafa. Kalau ada manakib, haul itu berarti harus membacakan manakibe wong-wong biyen. Lah mbahku ki wong top-top.
Mbah-mbahku muridnya wong hebat-hebat. Lah sementara kula duwe murid mung begenggek, lonte, purel, lah kan isin. Wis bangsa semampir, bangsa guyangan. Wis kaya wingi kula teng Gangsono Tretes Pasuruan. Ya nggih niku nyambang-nyambangi mbak-mbak begenggek niku. Lah Ramadan niki lho mbak-mbak begenggek teng Gangsono mboten purun mulih. Akhire nggih traweh teng Gangsono. Ning bar traweh ya kerja meneh. Tak takoni payu rando, alhamdulillah bah laris. Lah kok iso nggih berkah Ramadan. Lho nyatane sing gelem ngopeni ngoten iki namung kula kuat mergo digodhongake karo Gus Nafi. Kula kok niku. Kan wonten prinsip, kenapa itu harus saya ambil? Kullu syai'in idza kasura rahusa ilal adab. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Milo adik-adik ini kalau pengen mahal gampang. Satu jadilah yang sedikit atau jadilah orang yang berakhlak, beradab banyak, tinggi. Mesti larang. Kiai kuwi oke. Tangan nduk ya. Barang kuwi lak titik berarti longko, yen longko antik, yen antik regane larang. Kiai kuwi oke. Ning sing ngurusi lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok. Kiai lonte, kiai larang, maroji oning lonte. Larang. Selalu ala Nabi Muhammad. Nah. Jadi nyuwun sewu, pola Islam yang dihadirkan oleh Nahdlatul Ulama itu ya seperti ini, Islam yang ramah. Karena kita diperintahkan untuk menjadi umat yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Al-Baqarah 143. Bahwa Islam hadir itu menjadi solusi bukan problem. Maka pola beragama orang Islam itu seharusnya happy. Kenapa? Karena agama hadir sebagai solusi. Islam itu kan hanya hadir dengan dua hal. Iki lho, malah bajuli kameramen kuwi lho, wong iki rondo mesti iki. Malah mung hai muah. Wis tuwa senengane brondong. Ya Allah. Papuana sih rono kipas angin, Pak ya. Lah langsung mbok-mboke sing ngarep brek iku kula kipasi. Iye. Emangnya aku cowok apa? Enggak bahaya ta. Enggak sangoni Gus. Santai. Kok tak sangoni santai wae. Kan aku kiai sugih. Kiai ini sinten Gus? Oh, Kiai ini sinten? iya ini Prabowo. Oh kiai ini Prabowo, kiai ini lonte kurang ajar iki. Repot Pak. Mbok yo sing ngarep iki santri-santri wis sing ayu wis tuwek-tuwek iki lho Jan. Wis tuwek jilbabe pink. Aku zizi ini. Semoga-moga santrine sukses kabeh ya Nduk ya. Ora usah pacaran, santri. Ora usah. Terus pokoknya akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Tak kandani Nduk ya, santri-santri ya, tak kandani. Lelaki yang menangis karena wanita, mungkin benar dia mencintaimu. Tapi ingat, lelaki yang menangis karena dosa, dia adalah imam terbaik untukmu. Wow. Selebel. Nah, kalau kita berbicara Islam yang ramah, ya itulah yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi. Bukankah Islam itu hadir dengan dua hal? Satu rahmat, dua akhlak. Satu rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhir tahun kemarin Pak, saya itu jalan-jalan ke Eropa. Saya itu kebetulan banyak banget undangan dari luar negeri. Termasuk bulan depan saya dapat undangan dari
Republik Rakyat Cina. Tapi kula mboten saged mangkat. Wingi kula baru pulang dari Hong Kong, sebelumnya dari Taiwan. Saya dapat banyak undangan dari Eropa. Bahkan dulu setelah saya ceramah di gereja, saya dapat undangan ceramah dari mana? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Kalau saya mengatakan begini, itu bukan kebanggaan saya secara pribadi, tapi saya bangga sebagai orang Nahdlatul Ulama. Nah, ketika saya jalan-jalan di Eropa itu nyuwun saya, kotanya bersih, macam-macam. Di sana saya melihat Islam, walaupun saya tidak melihat orang Islam. Artinya apa? Orang Islamnya sedikit, tapi ada nilai-nilai Islam yang ada di sana. Di Eropa itu ada akhlak, tapi nggak ada rahmat. Makanya nyuwun sewu, akhlak wis kaya wong Islam, Pak an-nadhafatu minal iman. Kayak di Belanda niku nyuwun sewu. Kotanya bersih, jalannya bersih. Nggak ada Islam, mohon maaf, nggak ada orang Islam atau orang Islamnya sangat sedikit, tetapi ada nilai-nilai Islam. Lah di Indonesia niki sawang sule saniki nyuwun sewu. Di sini saya melihat rahmat tapi kurang akhlak. Buktinya apa? Orang Islamnya banyak, tapi kemudian nilai-nilai Islamnya tidak tampak. Disitulah pentingnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah hadir sebagai sebuah solusi, bukan sebagai sebuah problem. Saya ngaji di Bali. Selesai ngaji, saya main ke Pantai Kute. Di situ banyak sumur, susu dijemur. Mau nganggo bikini tok. Rezeki mbahmu rezeki ini. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya selalu menggunakan kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau mata saya mendelik tidak kelihatan. Apa ini? Tanteni soweh, cangkire cowilik. Awet-awet ya. Adik santri tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Yora cedak-cedak bro, aku masuk angin. Sentor ke raiku. Mas, Kang, di kaya ngomong tahlil gitu, la ilaha illallah. Malah sentor ke. Orang ngajar, ayah kok rewel toh. Kapan kowe dadi mamahku kok? Gus, aku wedi ngaji ning kene, Gus. Iki aku mulai iso meteng lho iki aku. Tangkeme lho, ayah kok rewel. Nah, saat itu mbak-mbak bule datang dari Australia. Kebetulan dia follower saya di medsos. Dia tanya begini sama saya, Gus, saya mau tanya sama you. I will to ask you. Saya pengen tanya kepada Anda. Saya itu banyak, Dok, yang saya mau alafkan dari Australia itu banyak. Kayak dulu pas habis Mas Deddy Corbuzier masuk Islam itu ada namanya Antonio Scott Dory dari Canberra, Australia, datang ke pondok saya minta diislamkan. Bule. Yang lucu itu, Gus. Bar mu'alaf minta makan, di suku macam-macam ngeraduyan. Akhirnya bucu saya jengkel, Pak. Masak sayur bung. Wong Australia mangan sayur bung malah doyan cangkem. Kemudian dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Aku bingung. Bung ini bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Dia tanya, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Wah, bung adalah bambu muda. Dia jawab, amazing. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arep mau berakoti Pak. Nah, pertanyaan bule dari Australia ini apa?
Kenapa agama itu banyak aturannya, dia bilang. Kayak Islam itu banyak aturannya. Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Kemudian saya tanya, apa yang Anda maksud, Pak? Contohnya apa? Contoh, soal hubungan laki-laki dan perempuan. Kenapa dalam Islam harus diatur melalui syariat pernikahan? Beda kami orang Australia tuh kalau seneng ya seneng saja. Kami datang ke sini sama pacar saya cukup kumpul kebo. Hati-hati, mbak-mbak Kediri jangan sampai terjadi kumpul kebo. Karena kalau sampai punya anak namanya gudel. Loh, anaknya kebo lah jenenge gudel toh. Sama, kalau ada adik santri dikasih uang, ada sisa, jangan dicelengin dong, tapi ditabung. Kenapa? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng ya. Ini menurut saya dia bilang, ini merepotkan, agama kok malah merepotkan. Kalau seneng ya seneng saja, kumpul-kumpul saja. Perempuan disuruh pakai jilbab, macam-macam. Ini bagi kami merepotkan. Lah pertanyaan dia adalah, kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Saat itu saya jawab apa Bapak Ibu? Saya jawab begini, Mbak, kenapa agama itu banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Makanya kemauan-kemauan itu harus diatur oleh agama. Makanya dalam bahasa Sanskerta, agama itu dari A dan gama. A itu tidak, gama itu berantakan. Makanya orang beragama hidupnya tidak boleh berantakan. Kenapa? Karena diatur oleh norma dan syariat. Itulah pentingnya ngaji adik-adik santri. Kenapa kamu harus ngaji? Supaya tahu norma. Sehingga hidup kita ini penuh dengan aturan. Nah, orang hari ini mulai banyak menggugat tentang aturan-aturan agama. Kenapa? Karena dianggap tidak rasional, tidak masuk akal. Contoh, kenapa perlakuan antara laki-laki dan perempuan beda dalam Islam? Contoh soal aurat. Auratnya wong lanang kali wong wedok niku beda napa mboten? Oh, beda. Saya ditanya, kan ada cewek ngomong sama saya begini, "Gus, mbok auratnya laki-laki sama perempuan dibuat sama saja." Tak jawab, "Aku mau." Ayo, lah auratnya wong lanang karo wong wedok padha, Pak. Kan nyenengke. Le, auratnya wong lanang niku batasnya pundi mawon? Bainas surrati warrukbati. Antara dengkul lan wudel. Jadi nyuwun sewu wong lanang ki mangkat pengajian nganggo sarung tok, ora usah nganggo baju, sah. Salat Jumat ora usah nganggo baju, waton dengkule karo udele ketutup, sah. Tapi persoalannya adalah innallah jamilun wa yuhibbul jamal. Islam itu tidak hanya masalah etika tapi juga estetika. Tapi juga keindahan. Maka kenapa walaupun saya cukup menggunakan katok ini cukup nutup dengkul dan udel saya tetap harus menggunakan baju, menggunakan serban, menggunakan blangkon. Ini bagian dari estetika, bagian dari keindahan. Makanya kenapa perempuan mohon maaf, Anda harus berdandan seperti itu, ini bagian dari estetika. Termasuk nyuwun sewu, ada bahasa eksplorasi, ada bahasa eksploitasi. Wong wedok dandan itu boleh. Yang enggak boleh itu ketika musrif berlebih-lebihan. Enten mboten wong wedok dandane berlebih-lebihan. Ada. Contoh, nyuwun sewu nggih. Saya itu bisa membuktikan perempuan enggak bisa diatur oleh laki-laki, cukup dari alis. Lah kok ngoten Gus? Heeh. Alis ki gaweane Gusti Allah. Lah karo wong wedok dikerok nganti entek dilukis dhewe. Wong lanang ngrungokno. Aturane Gusti Allah wae dirubah apa meneh aturanmu. Iki lho delok lho ibu-ibu iki lho, alis sing nganti kaya galengan iki lho ya Allah. Alami apa? Aku duwe kanca cah Madura, bojone alise kaya celurit tak kandhani niki lho. Bu. Laki-laki sama perempuan tuh bohongnya banyak mana? Saya ganti wong lanang. Wong lanang karo wong wedok ngapusine kata pundi? Survei membuktikan persoalan fisik perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi ingat, persoalan hati laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan.
Masuk? Kalau persoalan fisik, perempuan lebih banyak bohongnya. Delon wong wedok. Alis ketok apik ya lukisan. Idep ketok dawa ya sambungan. Rai ketok rata ya wedaan. Irung ketok mancung ya suntian. Bibir ya fileran, untu ya kawatan. Bodi ketok dhuwur ya sandal jinjitan. Susu ketok gede ya ganjelan. Halah. Wong wedok kuwi tak kandhani. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu kuwi lho tak kandhani. Kok gething aku. Tapi soal ati wong lanang oke ngapusi tinimbang wong wedok. Niki survei ilmiah Kiai. Apa bedanya laki-laki sama perempuan? Kenapa perempuan itu tidak punya hak menceraikan? Kita nggak ngomong fikih, tapi kita ngomong soal logika. Soal ilmiah nih. Kan wong wedok niku rasa megat Pak nggih. Ha iso. Wong wedok, alah kok ora masalah natego rupamu itu loh. Bukan itu problemnya. Kowe ngel tak kekrek lho gulumu. Bukan masalah itu. Adik-adik saya tak kasih tahu ya. Kenapa perempuan itu nggak punya hak menceraikan? Punyanya hanya minta cerai itu boleh, tapi nggak bisa megat. Orang kok wedok tak pegat kowe Mas, orang ceritane. Dadi yo. Jadi ngeten. Kenapa perempuan itu nggak punya hak untuk menceraikan? Karena perempuan itu lebih dominan menggunakan perasaannya 86%. Laki-laki dominan menggunakan pikirannya 86%. Perempuan menggunakan perasaannya itu sebesar 86%. Karena perempuan menggunakan perasaan, maka perempuan itu gampang baperan. Apa nduk? Bojone ijolke galon. Dadi kowe kelone ngeloni galon ngono kowe. Nah. Maka perempuan itu banyak main perasaan. Kenapa dia banyak menangis? Karena dominan menggunakan perasaan. Kalau perempuan diperbolehkan untuk megat, waduh bahaya Pak. Karena menggunakan perasaan orang yang gue mikir, pegat ya pegat, waton atine gelo pegat. Maka perempuan itu susah direm ketika marah. Lah wong lanang nyuwun sewu pas pengajian nesu karo bojone, mikir, aku lak nesu ning kene didelok wong akeh ora pantes, nesune ning omah. Lah wong wedok iki lho, pengajian ya iso merengut, ning pinggir dalan ya iso merengut. Soalnya apa? Dominan menggunakan perasaan. Wong lanang nyuwun sewu, dominan menggunakan pikiran. Itulah sebabnya kenapa orang gila di pinggir jalan kuwi rata-rata lanang. Loh. Nyuwun sewu, saiki deloken kira-kira wong edan ning dalan kae kira-kira sing lanang apa wedok? Lanang. Soale kakean mikir kentir tak kandhani gitu loh. Tapi berdasarkan penelitian orang gila itu malah badannya nggak pernah sakit. Contoh delok nika, turu ning pinggir dalan ranggo selimut ya ora kademen. Kudanan ya ora masuk angin. Buktine ora ana wong edan njaluk kerokan. Lah kenapa orang gila itu jarang sakit? Karena orang gila sudah tidak punya beban pikiran. Mila tiyang kencong pengen sehat terus gampang dadi wong. Dadi wong sing ra duwe beban pikiran kok edan iki lho. Segini men ra edan kowe tak hibur, tak gawake bintang tamu. Kula gadah bintang tamu Mas Kirun dan Cak Percil. Dia Abah Kirun karo Percil rene. Kirun abahe Kiai Sepuh. Wong tuwek. Shallallahu ala Muhammad. Ndi wonge? Jadi niki perjanjiane Abah Kirun karo Cak Percil munggah kula mulih nggih.